Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa hadir, duduk di tempat yang sangat mulia ini. Insya Allah kita semua akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan niat thalabul ilmi, maka ini akan menjadi catatan amal kebaikan untuk kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ila jannah." Siapa saja orang yang memudahkan langkah kakinya menuju ke majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju sorga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan mengawali kembali pembahasan pada malam hari ini, yaitu berkenaan dengan bab sholatut tatawwu'i, bab yang menjelaskan sholat-sholat sunnah dan sebagai penyempurna untuk sholat fardu. Jadi Bapak Ibu, sholat sunnah ini merupakan penyempurna untuk sholat wajib kita. Kenapa? Ya, kita akui semua bahwa kita ketika sholat terkadang banyak hal-hal yang menjadikan sholat kita ini tidak khusyuk. Pikiran kadang kemana-mana, ya fokusnya buyar, sehingga kehusyuan dalam sholat itu sudah gak ada. Ya, maka terkadang juga ketika sholat kita sering lupa. Baik itu lupa rokaat, lupa apa sajalah. Yang seharusnya pada saat duduk di antara dua sujud yang dibaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni, tiba-tiba yang dibaca surah Fatihah. Itu saking ngelamunnya sholatnya kemana-mana gitu. Untuk menyempurnakan itu semua, ternyata dengan sholat sunnah yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi sholat sunnah ini adalah penyempurna sholat wajib kita. Makanya jangan dianggap sepele. Jangan ada anggapan begini, sholat sunnah ini kok walaupun tidak dikerjakan gak apa-apa gitu. Jadi jangan ada anggapan seperti itu. Walaupun sunnah tetap kita lakukan Bapak Ibu. Walaupun sunnah kita jalankan. Baik. Kita akan bacakan satu hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslimu as-salatul maktubah. Jadi sesungguhnya awal amal pertama yang akan dihisab bagi seorang hamba di yaumil kiamah nanti adalah salat yang wajib, as-salatul maktubah. Fa'in atammaha, jika seorang hamba itu bisa menyempurnakan salatnya, wa illa qila, dan kalau tidak bisa, ungzuru hallahu min tatawwu'i, maka kata Nabi, lihatlah oleh kalian apakah ada
di antara hamba itu melaksanakan sholat-sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un, jika ada di antara mereka amalan-amalan sholat sunnah, ukmilatil faridatu, maka sholat wajib itu bisa disempurnakan min tatawwu'ihi dengan sholat-sholat sunnah. Jadi Bapak Ibu, jadi sholat ini sebagai penyempurna. Nah, kalau kita lihat redaksi hadis ini, ternyata ini mencakup semua sholat sunnah. Tidak ada kekhususan apakah sholat itu sholat sunnah rawatib atau bukan. Jadi redaksi hadis ini mencakup semua sholat-sholat sunnah yang kita lakukan. Apakah itu sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang disebut dengan sholat sunnah rawatib? Apakah itu sholat sunnah duha? Apakah itu sholat sunnah tasbih? Apakah itu sholat sunnah hajat? Atau sholat-sholat sunnah yang lainnya? Maka lakukan saja, jalankan saja, laksanakan saja, walaupun itu perkara sunnah. Tah dengan amalan-amalan sholat sunnah ini bisa menyempurnakan. Tadi ketika di dalam sholat wajib banyak kekurangan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ar-Rafi'i ini salah satu ulama yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi salah satu ulama terkemuka dengan Imam Nawawi, ya. Jadi Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ini salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Imam Syafi'i yang banyak dirujuk atau banyak rujukan dari ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi mereka banyak merujuk kepada Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Kata Imam Ar-Rafi'i di dalam salah satu kitab, yaitu kitab Al-Jawazir an Iktirafil Kabair, juz 2 halaman 318, karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata Imam Ar-Rafi'i? Beliau mengatakan bahwa ketika orang menyepelekan terhadap sunnah, ini mah sunnah gak apa-apa kok, gak mesti dilakukan. Kata Imam Syafi'i mengatakan, kata Imam Ar-Rafi'i, ketika ada orang yang menyepelekan terhadap sunnah, kata beliau, maka layak orang itu ditolak syahadatnya atau kesaksiannya. Wa qad zakara Ar-Rafi'i fil kalami al-muru'ati. Jadi Imam Ar-Rafi'i menyatakan atau menjelaskan pembahasan mengenai tentang muru'ah. Annaman i'tada tarkas sunnanir rawatibi. Jadi kalau ada orang dia terbiasa meninggalkan salat-salat sunnah rawatib, salah satunya wa tasbihatir ruku'i, dan orang terbiasa meninggalkan bacaan tasbih di dalam ruku. Berarti bacaan tasbih dalam ruku itu apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian wasujudi, dan dia terbiasa meninggalkan bacaan tasbih di dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tidak dilakukan dan tidak dibaca tasbih tersebut, maka ruddat syahadatuhu, maka layak orang itu ditolak kesaksiannya. Ini kata Imam Ar-Rafi'i, salah satu ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kenapa layak ditolak kesaksiannya? Litahawunihi bisunani, karena dia dianggap menyepelekan terhadap sunnah. Subhanallah. Maka bagi kita Bapak Ibu tetap lakukan sholat sunnah qobliyahnya,
sholat sunnah ba'diyahnya, atau sholat duhanya, sholat tahajudnya di malam hari, atau sholat witirnya, atau sholat sunnah yang lainnya, kerjakan saja walaupun itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi intinya lakukan saja gitu. Fahadza sorihun, dan ini sudah jelas. Kata Imam Ar-Rafi'i, fi annal muwadzabata 'ala irtikabi khilafil masnuni turaddu asyhadatuhu bihi ma'a annahu la isma fihi. Jadi kata Imam Ar-Rafi'i, ini sudah sangat jelas bahwa sesungguhnya ketika ada orang yang melanggengkan diri melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, maka turaddu asyhadatuhu, maka ini adalah sebab ditolak persaksiannya atau kesaksiannya. La isma fihi, walaupun tidak ada dosa di dalamnya. Maknanya walaupun kita meninggalkan perkara sunnah kan tidak berdosa. Kita tidak sholat qobliyah ba'diyah, dosa gak? Tidak. Tapi ketika bapak ibu meninggalkan sholat wajibnya, dosa gak? Dosa. Kalau perkara yang wajib berarti itu sudah tentu jelas wajib dilakukan, tidak boleh tidak. Bahkan orang yang sedang sakit apapun sekalipun, dia sakit misalkan tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, bahkan duduk kagak bisa, dia baringan saja, selama dia masih masih mengingat atau masih berakal, tidak dalam keadaan koma, maka dia tetap diwajibkan untuk sholat yang wajib, sholat fardu, ya, sholat fardu. Maka dalam situasi apapun yang namanya sholat fardu itu wajib dilakukan. Tapi kalau perkara sunnah, memang ini perlu ada ada kesadaran diri Bapak Ibu, ya. Kita sholat duha itu perlu ada kesadaran di dalam diri kita. Kalau tidak ada kesadaran diri, maka tidak bisa kita melaksanakan sholat duha. Bahkan banyak orang yang meninggalkan sholat duha, bahkan tidak pernah sama sekali melakukan sholat duha. Begitupun sholat malam, tahajud. Kalau tidak ada kesadaran diri dalam hati kita, itu tidak bisa Bapak Ibu. Begitupun tadi sholat qobliyah ba'diyah, itu pun tidak akan bisa kita lakukan di saat di dalam hati kita tidak menyadarinya. Maknanya apa? Kalau memang kita tidak membutuhkan terhadap pahala-pahala sunnah, ya orang tidak akan melakukannya. Ya, maka bagi kita tetap lakukan walaupun itu hukumnya sunnah, tapi tetap yang namanya perkara atau amalan-amalan baik wajib atau sunnah itu akan mendatangkan pahala pada saat kita melakukannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan ada salah satu kaidah kaidah usul fikih, ya, kaidah fikih. Jadi ma aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Ketika kita banyak melakukan sesuatu amalan, maka pasti akan banyak pula keutamaan yang akan kita dapatkan. Jadi seringnya kita melakukan sesuatu amalan, ya, maka itu pun kita akan banyak mendapatkan keutamaan. Kita banyak melaksanakan sholat sunnah kita lakukan, berarti kita akan banyak mendapatkan keutamaan Bapak Ibu. Terus pertanyaannya, Pak, kalau sholat sunnah rawatib itu berapa rakaat? Sholat sunnah rawatib itu berapa rakaat jumlahnya? Ulama Syafi'iyah, ulama dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i membagi dua. Sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi dua. Satu,
ada sholat sunnah rawatib yang mu'akad. Yang kedua, ada sholat sunnah rawatib yang goer mu'akad. Sekali lagi, dalam mazhab atau ulama Syafi'iyah membagi bahwa sholat sunnah rawatib itu terbagi dua. Satu, ada sholat sunnah rawatib yang mu'akad. Yang kedua, ada sholat sunnah rawatib yang goer mu'akad. Baik, kita akan sebutkan sholat sunnah rawatib yang mu'akad itu apa saja. Nah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sini dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam atau muttafaqun alaih. Jadi jumlahnya ada 10, ya. Jadi yang termasuk sholat apa? Sholat sunnah rawatib yang mu'akad itu termasuknya itu ada 10. Nah, yang 10 itu apa aja? Ini ada lagi pendapat di dalam kitab Asnal Matalib fi Syah, di dalam syarah Raudatut Thalib juz 1 halaman 202. Ini menukil dari riwayat Imam Bukhari Muslim, ya. Jadi menukil dari pendapat atau riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi ada 10 jumlahnya. Yang 10 itu apa aja? Baik. Warawatibul faraidi al-mu'akkadati asrun. Jadi salat sunnah rawatib yang mu'akkad itu ada 10. Wal hikmatu fiha takmilu ma naqasa minal faraidi. Jadi hikmahnya ketika kita melakukan salat-salat sunnah tersebut, maka itu dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam salat fardu. Fadlam minallahi wa ni'mah, sebagai karunia dari Allah dan nikmat dari Allah. Wahia, yang 10 itu apa aja? Pertama, rakaatani qabla subhi, berarti 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian wa rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'da zuhri, yang ketiga 2 rakaat setelah zuhur, berarti berapa nih? Udah berapa? 6. Wa rakaatani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib, berarti berapa? 8. Wa rakaatani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya, berarti berapa? 10. Tah jumlah rakaat yang 10 ini termasuk kepada sholat sunnah rawatib mu'akad. Sholat sunnah rawatib mu'akad itu apa? Jadi mu'akad ini yang dianjurkan sekali, ya. Jadi sholat sunnah yang dianjurkan sekali. Jadi maksud dianjurkan banget gitu ya. Itu yang mu'akad. Ada yang ghair mu'akad. Berarti tadi yang ghair mu'akad itu masuknya apa saja? Qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah asar, itu masuk ke ghair mu'akad. Jadi ghair mu'akad ini yang tidak terlalu, anjurannya itu tidak seperti anjuran mu'akadnya, ya. Kalau yang mu'akad itu anjuran banget, dianjurkan banget gitu. Tapi kalau ghair mu'akad tidak terlalu. Maknanya tapi tetap kita lakukan saja, ya. Qobliyah asarnya lakukan, qobliyah isya'nya lakukan, dan qobliyah maghribnya pun lakukan. Karena itu tetap akan mendatangkan pahala bagi kita. Masya Allah. Maka tadi jangan kita termasuk golongan orang-orang yang menyepelekan sunnah. Walaupun itu termasuk sunnah yang masuknya ke ghair mu'akadah, maka tetap lakukan saja Bapak Ibu. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, ya, ada juga
Yang sholat sunnah rawatib itu ada yang mengatakan 12 rakaat, gitu ya. Kan tadi ada yang 10 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Yang 12 rakaat itu tambahan qobliyah zuhurnya jadi 4 rakaat. Jadi tambahan qobliyah zuhurnya jadi 4 rakaat. Nah, bahkan Nabi sendiri itu suka melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhurnya itu 4 rakaat dan ba'diyahnya 4 rakaat. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadho ala arba'i rakaatin." Siapa saja orang yang menjaga dan melaksanakan sholat 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, wa ba'da wa arba'in ba'dah, dan 4 rakaat sesudah zuhur, haramahullahu 'alan nari. Allah akan mengharamkan dirinya masuk ke dalam neraka. Maka silahkan Bapak Ibu ya. Tapi terkadang kalau imannya lagi semangat ada 4 gitu. Tapi kalau imannya sedang lemes gitu ya, 2 rakaat ya gak apa-apa ya gitu ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa melaksanakan 4, itu akan terus berlanjut ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan qobliyah zuhur atau setelah zuhur salat sunnah rawatibnya 4 rakaat, itu akan enak, terus akan terbiasa kita lakukan ya. Masya Allah. Tapi melihat jeda waktunya juga gitu ya. Terkadang gini jemaah tuh, dia datang ke masjid ya, itu jeda waktu sudah apa, beberapa detik lagi masuk ke masjid, Allahu Akbar, tiba-tiba pada saat baca Al-Fatihah muazin qomat. Nah, jadi kita harus melihat apa, melihat jeda waktu juga ya. Walaupun ada hadis Nabi begini, ketika azan atau iqamat dikumandangkan, kita sedang sholat sunnah, maka kata Nabi tinggalkan sholat sunnahnya. Nah, walaupun ada ajaran hadisnya seperti itu, tapi kita harus melihat jeda waktu juga. Ya, sekiranya waktu itu cukup untuk kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat saja, atau disingkat-singkat sholat sunnahnya, maka silahkan lakukan. Tapi sekiranya kalau waktunya sudah mepet, kagak cukup, gak usah. Tanpa saya pengen melaksanakan qobliyah, kalau gitu datang ke masjidnya lebih awal, jangan akhir-akhiran gitu ya. Jadi kalau memang kita mau melaksanakan sholat qobliyahnya, jadi datang ke masjidnya harus awal supaya kita bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyahnya. Nah, kadang suka ada aja orang ya, udah tahu jeda waktu itu sudah kagak, tidak memungkinkan, tiba-tiba datang ke masjid, di depan lagi sholatnya, Allahu Akbar, orang lain sudah pada nunggu mau qomat. Ya. Jadi lihat waktunya dulu ya. Sekiranya waktunya masih panjang, boleh silahkan laksanakan qobliyahnya seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu salat sunnah rawatib itu ada yang mengatakan 10 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Yang 10 rakaat tadi menukil dari riwayat Imam Bukhari Muslim, dan yang 12 rakaat itu dari riwayat Imam An-Nasai ya, dari Ummu Habibah, hadisnya dari Ummu Habibah riwayat Imam An-Nasai yang menyatakan versi yang kedua bahwa salat sunnah rawatib itu jumlahnya ada 12, seperti itu. Baik, banyak lagi pembahasan yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Supaya ada tanya jawab, ya silakan saya buka untuk sesi tanya jawab. Wah, ini anak muda nih, anak muda mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan saya kan sering ikut kajian subuh ya Pak, dan itu kan Iya. kalau kajian itu kan saya kan antara jam 6 lewat sampai jam setengah 7 lah. Ya pokoknya pas terbit itu kajian subuhnya selalu
selesai di situ di atap matahari. Nah terus kira-kira pas selesai kajian itu kira-kira kalau saya mulai setelah duha itu sudah boleh belum Pak? Tanpa sholat subuh terlebih dahulu. Jadi saya pas begitu selesai kajian setelah terbit, saya tuh maunya langsung duha aja gitu Pak, tanpa sholat subuh. Baik, baik. Ya. Jadi yang ditanyakan anak muda ini adalah bagaimana ketika habis sholat subuh kita tidak pulang itikaf, baca Quran atau mendengar kajian sampai waktu isyraq, syuruk. Nah, gimana kalau saya tidak melaksanakan sholat syuruk, sholat isyraq, tapi saya mau sholat duha saja, boleh gak? Dalam satu hadis bahwa sholatul isyraqi sholatul duha. Sholat isyraq itu termasuk sholat duha. Makanya bagi orang-orang yang masih aktif bekerja, terkadang kita pengen sholat duha, maka boleh silahkan berangkatnya setelah waktu syuruk. Misalkan syuruk dulu, dan insya Allah itu sudah termasuk sholat duha. Di dalam hadis sholatul isyraqi sholatul duha. Nah, sholat isyraq dengan sholat duha itu memang memiliki keutamaan tersendiri. Pahala atau keutamaan sholat isyraq itu kan, orang yang setelah sholat subuh lalu dia duduk berzikir, baca Quran atau mendengarkan kajian ta'lim sampai waktu syuruk. Nah, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya kan seperti orang yang melakukan haji dan umroh tamatan. Sampai Nabi mengatakan 3 kali, sempurna. Nah, kalau memang seorang pekerja, maka cukup hanya dengan melaksanakan sholat isyraq saja, gak apa-apa. Ya, karena itu sudah termasuk dikatakan sholat duha. Jadi sholat duha itu awalnya waktunya waktu awal, ya. Jadi waktunya waktu awalan. Jadi sekali lagi, bagi para yang masih aktif bekerja, kalau mau berangkat kerja, usahakan setelah sholat syuruk, sholat isyraq 2 rakaat. Ya. Bisa jadi pas kalau datang ke kantor, gak ada waktu lagi misalkan untuk sholat apa? Untuk sholat duha. Maka udah laksanakan sholat syuruk saja. Maka itu sudah termasuk sholat duha. Seperti itu. Jadi sholat isyraq memiliki keutamaan tersendiri, sholat duha pun memiliki keutamaannya tersendiri, seperti itu. Kalau bisa sholat isyraq tetap dilakukan, sholat duhanya menyusul dilakukan, seperti itu. Itu lebih utama lagi. Baik, ada lagi silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Saya bahkan apakah gerakan di dalam sholat wajib itu termasuk penyempurna sholat wajib. Itu ke satu. Kedua, bulan yang lalu Pak menjelaskan bahwa habis sujud itu mau berdiri gerakannya kan boleh tangan terbuka, boleh tangan menggenggam ya. Iya, terkepal. Gimana kebalikannya Pak? Misalkan mau sujud itu apakah jempol dulu yang menyentuh ke lantai, apa tangan dulu atau bareng? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat sunnah sebagai penyempurna di dalam sholat wajib. Apakah gerakannya itu termasuk? Termasuk. Ya, gerakannya pun itu sudah termasuk penyempurna. Nah, kemudian pada saat kita mau berdiri, pertemuan yang lalu pernah kita bahas hadisnya, apakah tangannya itu terbuka atau tangannya terkepal. Ya. Bagaimana sebaliknya tadi pertanyaan Bapak, pada saat mau sujud, apakah harus yang dahulu itu tangan atau dengkul? Ya. Kalau ngelihat kita hadis, ya dari sifat sholat Nabi itu yang duluan itu dengkul. Ya. Kalau dalam waktu kita bahas pernah bab sifat sholat Nabi. Jadi yang pertama turun itu adalah dengkul terlebih dahulu. Bukan tangan dulu, tapi dengkul dulu. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi silakan.
Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau yang muda, yang usia-usia 50 sampai mungkin jadi barangkali bisa barangkali Pak. Iya. Tapi bagi mereka yang usianya lebih dari itu Pak. Baik. Dengkul kayaknya rambut. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua dulu kita jawab. Ketika tadi mau sujud, kan yang didahulukan itu dengkul, ya. Nah, bagaimana kalau kita usia sudah lumayan, ya. Terkadang dengkul ini suka apa? Suka sakit kalau ditekan, gitu ya. Itu masuknya ke rukhsah, gitu. Ya. Maka dalam fikih itu ada bahasa rukhsah. Maka boleh-boleh saja silakan. Yang duluan tangan terlebih dahulu. Kalau memang keadaannya seperti itu, ada rukhsah, boleh-boleh saja. Tapi kalau bagi kita yang masih bisa, atau yang muda-muda yang masih kuat, kadang-kadang orang yang muda pun tetap aja ada juga yang sakit dengkulnya. Nah, selama kita masih bisa, ya mendahulukan dengkul, dahulukan dengkul dulu, seperti itu. Baik, tadi yang pertama itu lupa saya. Oh, baik. Bagaimana orang yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat? Apakah dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau langsung 4 rakaat? Boleh dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh juga dilakukan 4 rakaat 1 kali salam. Boleh. Ya. Nah, karena waktu zuhur jedahnya itu terkadang agak apa ya? Cepat. Maka lakukan saja, lebih baik lakukan yang 4 rakaat 1 kali salam. Supaya nanti tidak dijedah waktunya habis dengan takbir lagi. Intinya udah lakukan saja 4 rakaat dengan 1 kali salam. Niatnya qobliyah zuhur 4 rakaat. Iya, niat salat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. Jadi bisa dengan 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa juga dengan 4 rakaat 1 kali salam. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan, ada yang bertanyakan lagi saya. Mangga. Kalau yang 4 rakaat jangan pakai tahiyat awal. Kan 1 kali salam itu dengan memakai tahiyat akhir aja. Misalkan 1 rakaat, bangun lagi, habis sujud 1 rakaat, bangun lagi sampai 4, nggak ada tahiyat awal. Ya. Jadi tidak ada tahiyat awal. Seperti itu. Baik. Enggak, silakan. Iya. Apakah sholat itu ada dulu juga yang ditinggalkan, katakanlah misalkan ya pada juga. Baik. Iya. Baik, secara hukum asal yang namanya qadha sholat itu enggak ada. Yang ada qadha puasa. Tapi ada ulama yang membolehkan. Misal, dulu pada saat muda, mulai dari kita baligh, itu pada saat jahiliyah kita tidak pernah sholat. Tiba-tiba tobatnya pada usia 40 tahun. Terus gimana tuh?
yang kemarin-kemarin yang tertinggal apakah harus diqadha atau tidak? Maka pendapat ulama yang pertama, kalau memang kita mau bertobat, taubatan nasuha, ya, taubat benar-benar tidak akan meninggalkan sholat lagi, ya udah, taubat saat itu tidak akan meninggalkan sholat lagi, maka saya akan menjaga sholat. Maka itu sudah cukup sebenarnya. Tapi ada ulama yang membolehkan silahkan diqadha dengan tandanya bahwa tanda taubat kita lah kepada Allah gitu. Jadi sungguh-sungguh taubatnya itu dengan cara kita mengqadha salat. Itu ada ulama yang membolehkan seperti itu. Nah, caranya gimana cara pelaksanaannya? Setelah salat zuhur, salam kan ikut berjamaah misalkan salam. Nah, Bapak udah ke belakang, cari tempat, langsung salat zuhur lagi. Begitupun pada saat salat asar. Setelah salat asar, udah salam, Bapak cari tempat, Bapak sholat asar lagi di sana. Jadi dengan niat untuk mengqadha sholat-sholat yang lalu. Tapi ada juga yang kita tanya Pak Ustaz, pada saat kita melakukan sholat pertama saja asar gitu kan, sholat subuh. Iya. Orang itu ya, gimana itu Pak Ustaz? Ya nggak apa-apa, jawab aja. Saya sedang mengqadha sholat yang dulu saya tinggalkan saat jahiliyah. Itu aja udah. Jawabannya. Ya. Jadi jawabannya kita aja udah jawab aja. Saya sedang mengqadha sholat saya yang dulu saat jahiliyah. Itu tandanya taubatnya itu benar-benar gitu. Jadi menandakan bahwa taubatnya memang benar-benar taubat gitu. Betul. Ya jawab aja, saya sedang mengqadha sholat saya yang lalu, ya waktu jahiliyah, gitu aja udah. Nah, maka ketika nanti itu dilakukan, kemudian tiba-tiba kita meninggal dunia, maka kita sudah tercatat insya Allah golongan orang-orang yang taubat. Jadi dicatat oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang taubat. Iya. Seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih. Tadi Bapak mau ya. Ya. Jadi membuka pintu langit di sini ya keberkahan-keberkahan. Rahmat terbuka, keberkahan dibukakan sama Allah. Makanya walaupun hukumnya sunnah tetap dibaca. Walaupun dalam riwayat banyak berbeda mengenai tentang doa iftitah tersebut. Ada yang mengatakan Allahu Akbar kabiro atau inni wajjahtu. Ada yang mengatakan dengan doa lain Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqasabul abyadu minad danas. Jadi macam-macam doa. Nanti kita di lain waktu kita akan sampaikan dan kita akan bahas kembali. Terima kasih untuk malam hari ini kita cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita bahas malam hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.